Siang teman-teman semua. Siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Silakan mulai dari pertama. Baik, saya akan membawakan materi tentang akuntansi pertanggungjawaban dan perbedaannya dengan akuntansi konvensional. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem pelaporan keuangan yang menghubungkan setiap angka dalam laporan dengan orang atau unit yang bertanggung jawab. Jadi fokus utamanya adalah siapa yang bertanggung jawab atas biaya atau aktivitas yang terjadi. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang hanya mengelompokkan biaya berdasarkan jenisnya, akuntansi pertanggungjawaban justru mengaitkan biaya tersebut dengan manajer atau kepala unit yang memiliki wewenang mengendalikannya. Dengan cara ini, laporan yang dihasilkan menjadi lebih relevan untuk menilai kinerja manajer. Sistem ini juga membantu meningkatkan rasa tanggung jawab karena setiap orang hanya menilai hal-hal yang memang berada dalam kendalinya. Lalu untuk poin kedua, jaringan pertanggungjawaban dalam organisasi. Jaringan pertanggungjawaban terdiri dari unit-unit atau bagian-bagian dalam organisasi yang diberi tugas dan wewenang tertentu. Setiap unit memiliki tanggung jawab yang jelas dan semuanya terhubung dalam struktur formal organisasi. Dengan jaringan ini, manajemen puncak dapat mendelegasikan wewenang ke unit-unit yang lebih kecil, namun tetap menjaga koordinasi dan pengawasan. Artinya, setiap bagian punya target yang jelas dan bisa dinilai kinerjanya secara objektif. Menurut Fadil tahun 2022, jaringan pertanggungjawaban yang baik harus memiliki struktur organisasi yang jelas. Jika strukturnya tidak jelas, bisa muncul tumpang tindih tugas, komunikasi yang tidak efektif, dan akhirnya pengendalian manajemen menjadi lemah. Selain itu, Suryani dan rekan tahun 2022 menegaskan bahwa keberhasilan jaringan pertanggungjawaban juga dipengaruhi oleh perilaku organisasi, seperti kompetensi pegawai dan komitmen manajer dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Untuk waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan ke poin berikutnya, yaitu asumsi keperilakuan dalam akuntansi pertanggungjawaban. Aspek keperilakuan dalam sistem ini mengasumsikan bahwa manusia bukanlah komponen pasif, melainkan faktor aktif yang memiliki motivasi, perasaan, dan preferensi terhadap pertanggungjawaban. Beberapa asumsi pentingnya adalah: yang pertama, manusia termotivasi oleh pengakuan dan rasa tanggung jawab. Yang kedua, keseimbangan antar tanggung jawab dan wewenang sangat penting. Yang ketiga, budaya organisasi mempengaruhi perilaku. Yang keempat, kerjasama meningkat melalui sistem pertanggungjawaban yang jelas. Poin yang keempat, relevansi aspek keperilakuan terhadap efektivitas akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, ada pentingnya aspek keperilakuan. Keberhasilan akuntansi pertanggungjawaban tidak hanya bergantung pada struktur formal dan sistem pelaporannya, tetapi juga pada sejauh mana aspek keperilakuan diperhatikan. Yang kedua, prinsip-prinsip keperilakuan dalam penerapan sistem. Menurut Yusram tahun 2016 menjelaskan bahwa efektivitas akuntansi pertanggungjawaban ditopang oleh beberapa prinsip keperilakuan berikut. Yang pertama, manajemen berdasarkan tujuan yang mendorong partisipasi manajer dalam penempatan target. Yang kedua, keseimbangan antar wewenang dan tanggung jawab agar manajer hanya diminta mempertanggungjawabkan hal yang berada di dalam kendalinya. Yang ketiga, keadilan dan penghargaan yang profesional untuk menjaga motivasi dan komitmen individu terhadap organisasi. Berikutnya, dampak efektivitas organisasi. Sistem pertanggungjawaban yang memperhatikan perilaku manusia akan menciptakan suasana kerja yang kooperatif dan produktif. Manajer lebih terdorong untuk menghasilkan hasil terbaik karena merasa dilibatkan dan dipercaya. Dengan demikian, aspek keperilakuan memiliki peran penting dalam menjalankan akuntansi pertanggungjawaban. Bukan sekedar alat pengendalian, tetapi juga alat pemberdayaan sumber daya manusia melalui pencapaian tujuan organisasi. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Kami akan membuka ruang tanya jawab bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan. Kami persilakan. Ya, Kakak Cece. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di
sini saya ingin bertanya, dalam praktik nyata, apa tantangan terbesar saat menerapkan keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab di suatu organisasi? Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Masih ada lagi? Oh, baik. Kak Ivan akan menjawab pertanyaan dari Kak Maria Dorce. Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Kakak Maria Dorce. Pertanyaannya yaitu dalam praktik nyata apa tantangan terbesar saat menerapkan keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab di suatu organisasi? Tantangan terbesar dalam menerapkan keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab adalah ketika seseorang diberi tugas untuk mencapai hasil tertentu, tetapi tidak diberi kekuasaan yang cukup untuk membuat keputusan. Akibatnya, orang tersebut jadi kesulitan menjalankan pekerjaannya dengan baik karena tidak bisa mengendalikan semua hal yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini bisa membuat kinerja menurun, tim jadi tidak kompak, dan tujuan organisasi sulit tercapai. Apakah ada sanggahan dari Kakak Cece? Pas. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya ingin bertanya, bagaimana organisasi dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip jaringan pertanggungjawaban dengan teknologi informasi dan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam pelaporan kinerja, serta tantangan apa saja yang mungkin timbul dalam proses integrasi tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Adriana. Pertanyaannya, bagaimana organisasi dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip jaringan pertanggungjawaban dan teknologi informasi dan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisien dalam pelaporan kinerja, serta tantangan apa saja yang timbul dalam proses integrasi tersebut? Jawabannya, organisasi dapat mengintegrasi prinsip jaringan pertanggungjawaban dengan teknologi informasi dan sistem informasi manajemen melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, digitalisasi pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, sistem pelaporan otomatis. Yang ketiga, integrasi data lintas unit. Yang keempat, menggunakan alat analitik. Dan berikut tantangan-tantangan dalam integrasinya. Yang pertama, ketidaksiapan sumber daya manusia. Tidak semua pegawai memiliki kemampuan menggunakan sistem digital, sehingga butuh perhatian dan adaptasi. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Beberapa unit mungkin enggan beralih dari metode manual ke digital, terutama jika merasa terancam oleh transparansi yang lebih besar. Yang ketiga, standarisasi data. Perbedaan format, prosedur, dan kualitas data antar unit dapat menghambat integritas dalam satu sistem terpusat. Baik, itu jawaban dari saya. Dari Kak Adriana, apakah ada tambahan? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami. Kami akan membacakan kesimpulan. Baik, sebagai kesimpulan dapat kita lihat bahwa akuntansi pertanggungjawaban bukan hanya soal angka dan laporan, tetapi juga soal perilaku manusia yang mengoperasikannya. Struktur organisasi yang jelas, jaringan pertanggungjawaban yang tertata, serta perhatian terhadap motivasi, wewenang, dan keadilan membuat sistem ini lebih efektif. Ketika aspek perilakuan diperhatikan, akuntansi pertanggungjawaban dapat menjadi alat untuk meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi, dan membangun tanggung jawab dalam organisasi. Dengan demikian, sistem ini bukan hanya menjadi sarana pengendalian keuangan, tetapi juga sarana pembinaan perilaku positif menuju pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Sekian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya.